Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 9. Alhamdulillah pada siang hari ini Bu Ira bisa kembali lagi menyapa kalian di pelajaran matematika untuk melanjutkan materi kita masih di bab 2, yaitu adalah transformasi. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan terakhir untuk bab transformasi. Sebelum Bu Ira lanjutkan ke transformasi yang berikutnya, Bu Irna akan mengingatkan terlebih dahulu untuk materi yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Nah, di soal yang nomor 1, tentukan nilai 4x tambah y. Di sini diketahui titik A, x, y, kita tidak tahu x-nya berapa, y-nya berapa. Kemudian dia ditranslasikan. Ditranslasikan terhadap min 4 dan 6. Nah, kemudian hasil bayangannya adalah 0, min 9. Nah, dari sini kalian diminta untuk mencari 4x tambah y. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ingat, seperti yang pekan kemarin sudah Bu Irna ajarkan, bahwa translasi itu intinya adalah pergeseran, sehingga dia nanti untuk mencarinya harus ditambahkan. Sekarang dilihat di bagian sini. Kita mulai dari x-nya dulu, bagian x dulu, berarti x nanti ditambahnya dengan negatif 4. Berarti langsung kita tulis saja x dikurangi 4 sama dengan ini berarti yang mana? Dilihat bayangannya, berarti yang ini sama dengan 0. Jika sudah, kita pindahkan ruas seperti biasa, seperti aljabar biasanya. Berarti x sama dengan 0 ditambah 4. Berarti x sama dengan 4. Nah, berikutnya untuk bagian y-nya, berarti yang sebelah sini, y, berarti nanti ditambahnya adalah dengan 6. Berarti ditambah 6 sama dengan negatif 9. Jika sudah, kita pindah ruas seperti soal yang atas tadi, berarti y sama dengan negatif 9 dikurangi 6. Jadi y-nya sama dengan negatif 15. Nah, tidak berhenti di sini karena yang ditanyakan adalah 4x tambah y. Berarti kita coba cari 4x tambah y. Nah, 4x artinya kan 4 dikali dengan x. Nah, x-nya adalah 4. Berarti 4 dikali 4 ditambah y-nya adalah min 15. Berarti 4 dikali 4 adalah 16 ditambah min 15. Jadi sama dengan 1. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Titik A, 4, negatif 5 ditranslasikan berturut-turut oleh T. T itu translasi ya, negatif 2, 3, kemudian dilanjutkan ditranslasikan oleh T 7, negatif 8. Tentukan bayangan terakhir dari A. Nah, karena di sini dia ditranslasikan 2 kali, berarti nanti kalian mentranslasikannya juga 2 kali. Berarti kita mulai dari yang translasi pertama dulu. Berarti kita cari A aksennya dulu. Berarti 4 di sini berarti dikurangi oleh 2. Harusnya kan ditambah tapi sama saja. Nanti jadi 4 dikurangi 2, gantian yang min 5-nya. Min 5 dikurangi 3. Berarti kita bisa tentukan untuk bayangan A, yaitu adalah 4 dikurangi 2, berarti di sini 2, negatif 5 dikurangi 3, berarti adalah negatif 8. Ini baru dengan translasi negatif 2, 3. Nah, sekarang kalau sudah, berarti akan kita lanjutkan translasinya dengan translasi 7, negatif 8. Ingat, karena ini dilanjutkan, berarti acuannya sudah bukan 4, negatif 5, tapi yang jadi acuan adalah 2, negatif 8. Berarti kita lanjutkan, kita cari di bayangan berikutnya. Berarti bukan A aksen lagi, tapi A double aksen. Berarti kita pakainya acuannya adalah yang titik berikutnya ini tadi, 2. Berarti ditambah dengan 7. Kemudian, gantian negatif 8 ditambah
tambah min 8, atau kita tulis langsung dikurang 8. Berarti A double aksennya itu adalah 9, negatif 16. Nah, ini adalah untuk mengingatkan sedikit materi translasi di pertemuan belajar tentang pencerminan atau refleksi. Nah, sebelumnya bisa diamati, jadi nanti acuannya kalian adalah tabel yang ada di sini. Jika nanti untuk acuan tabel ini kalian sudah tahu maksudnya, bagaimana menggunakannya, nanti insya Allah untuk mengerjakan soalnya jauh lebih mudah. Dilihat di sini jenis pencerminan ada terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti nanti berubahnya jadi X, min Y. Terhadap sumbu Y berarti berubahnya min X, Y. Terhadap garis Y sama dengan X berarti Y, X jadinya. Kemudian terhadap garis Y sama dengan min X berarti jadinya adalah negatif Y, negatif X. Terhadap garis X sama dengan A berarti 2A dikurangi X terlebih dahulu yang ini. Kemudian koma Y. Terhadap garis Y sama dengan B, berarti nanti yang berubah adalah Y-nya. Berarti jadi X, 2B kurangi Y. Kemudian kalau terhadap titik 0,0, berarti cukup min X, min Y. Diperhatikan di sini untuk contoh yang pertama. Diketahui sebuah titik A negatif 3,2. Tentukan bayangan titik A jika dicerminkan terhadap yang pertama ada terhadap sumbu X. Berarti kita coba cari A aksennya, kita cari bayangannya. Dilihat terhadap sumbu X, tadi kan titiknya negatif 3,2. Berarti ini jadi X, yang di sini jadi Y. Berarti terhadap sumbu X berubahnya adalah yang Y-nya saja, berarti X-nya tetap. Berarti di sini min 3-nya tetap, koma Y-nya dilihat di sini jadinya min Y. Berarti awalnya 2, dia berubah jadi negatif 2. Kemudian terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti yang berubah adalah X-nya, Y-nya tetap. Maka dari itu berarti X-nya dia berubah jadi negatif, negatif 3. Berarti dia jadi positif 3, Y-nya tetap, berarti jadinya 3,2. Kemudian kalau yang C, garis Y sama dengan X, dilihat rumusnya di sini. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, berarti posisi X dan juga Y-nya ditukar. Awalnya X, Y jadi berubah Y, X. Berarti jadinya A aksennya adalah 2, negatif 3. Kemudian yang berikutnya untuk yang D, garis Y sama dengan min X. Jika terhadap garis Y sama dengan min X, berdasarkan rumusnya ini tadi, berarti langkah pertama itu adalah posisi Y dan juga X-nya ditukar. Berarti di sini awalnya 2, kemudian di sini awalnya min 3. Kalau sudah dikasih min semua, berarti di sini min 2, nah ini min berarti ini jadinya plus 3. Jadi jawabannya adalah negatif 2,3. Nah, kemudian yang E, garis X sama dengan 3. Dilihat kalau di sini ada X sama dengan A, berarti pakainya yang ini. Hati-hati di sini untuk mengerjakannya. Ketika nanti terhadap garis X sama dengan A, berarti yang berubah adalah bagian X, berarti bagian Y-nya tetap. Berubahnya jadi apa? Ini dilihat di sini, X sama dengan A, X sama dengan 3. Ini berarti dia jadi penggantinya A nanti. Berarti kita tulis dulu saja rumusnya. 2A kurangi X, Y. Berarti jadinya 2A. 2 dikali A, A-nya tadi adalah 3, berarti 6. Dikurangi X-nya tadi adalah min 3, berarti min 3, Y-nya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 9,2. Ini adalah jawaban untuk yang E. Sekarang kita coba yang F. Yang F caranya sama, berarti garis Y sama dengan negatif 4. Berarti dilihat karena di sini adalah Y sama dengan negatif 4, berarti nanti yang akan kita ubah adalah Y-nya saja bagian Y, sehingga bagian X-nya adalah tetap. Kalau bagian X-nya tetap, berarti di sini tetap negatif 3,
Dilihat rumusnya 2B dikurangi Y. 2B dikurangi Y. Nah, B-nya berapa? Berarti B-nya adalah angka yang di sini. Ini adalah B. Berarti negatif 3,2 kali B. Berarti negatif 8 dikurangi Y-nya adalah 2. Berarti negatif 3, negatif 10. Ini adalah bayangan titik A jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Nah, yang terakhir, kalau yang G terhadap titik 0,0. Kalau terhadap titik 0,0, posisinya tetap XY. Berarti tetap ada min 3, tetap 2. Tetapi di sini kalau terhadap titik 0,0 dia dikasih negatif semua. Berarti yang ini awalnya negatif 3 dikasih negatif lagi, berarti jadinya positif, kemudian 2-nya jadi negatif. Berarti bayangannya adalah 3, negatif 2. Nah, soal yang kedua, titik T negatif 7,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 6, kemudian ditranslasikan dengan T negatif 8, 10, tentukan koordinat bayangan akhir P. Berarti karena ini dilanjutkan, nanti kita 2 kali mencarinya. Berarti pertama kita cari P aksennya dulu. Nah, P aksen ini tadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 6. Berarti pakainya yang ini. Rumus yang ini berarti pakainya. Berarti tadi rumusnya kita tulis dulu. 2A dikurangi X, Y. Berarti P aksennya 2A, A-nya itu adalah negatif 6 ini tadi. Berarti dikali 2 jadinya negatif 12 dikurangi X-nya. Di sini berarti ini X, ini Y. Berarti X-nya adalah negatif 7, Y-nya adalah 6. Sehingga P aksennya kita peroleh negatif 12 ini jadi plus ditambah 7, berarti di sini adalah negatif 5,6. Ini adalah bayangan ketika dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 6. Kemudian dilanjutkan dengan translasi, berarti acuannya adalah dari bayangannya ini tadi. Berarti yang ditanyakan sekarang adalah P double aksen, bayangan berikutnya. Kalau translasi, ingat berarti cukup ditambahkan saja. Berarti negatif 5 ditambah dengan negatif 8, kemudian 6 ditambah dengan 10. Berarti P double aksennya itu adalah negatif 13,16. Ini adalah bayangan terakhir. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, itu adalah dilatasi atau perkalian. Nah, di dilatasi atau perkalian ini biasanya dia ada faktor skalanya K. Jadi kalau dilatasi itu dia diperbesar atau diperkecil tergantung dengan faktor skalanya. Nah, dilihat di jenis dilatasi ini, dilatasi itu bisa dengan pusatnya adalah 0,0 dengan faktor skala K, berarti nanti cukup dikalikan saja dengan K-nya. Kalau dia pusatnya 0,0. Tetapi jika pusatnya adalah A, B dan faktor skalanya adalah K, berarti nanti bisa menggunakan rumus panjang ini. A ditambah K dalam kurung X kurangi A, kemudian B ditambah K dalam kurung Y dikurangi B. Nah, contoh soalnya, yang pertama, titik A 9,4 didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 2, maka tentukan bayangan titik A. Dilihat di sini pusatnya adalah 0,0, berarti nanti pakai rumus yang pertama. Kita tentukan dulu titik A 9, negatif 4, berarti ini jadi X, di sini adalah Y. Kemudian faktor skalanya adalah 2, berarti ini adalah K, K-nya adalah 2. Berarti cukup kita cari bayangannya. A aksen berarti KX, K Y, berarti A aksennya K, K-nya tadi adalah 2, X-nya adalah 9, berarti cukup dikalikan. Berarti 18, ini 2 juga tinggal dikalikan dengan negatif 4, berarti negatif
Berarti bayangannya adalah 18, negatif 8. Kemudian di soal yang kedua, titik H 2, negatif 3 didilatasikan dengan pusat negatif 1,5 dan faktor skalanya adalah 4. Maka tentukan bayangan titik H. Berarti kita tentukan bayangan titik H-nya atau H aksennya. Dilihat di sini ternyata pusatnya itu bukan 0,0, tapi pusatnya adalah min 1,5. Berarti pakai cara yang kedua. Berarti kita tentukan dulu titik H 2,-3. Berarti ini X, di sini adalah Y dengan pusat min 1,5. Berarti di sini adalah A. Kemudian yang di sini 5-nya adalah B, faktor skala berarti dia jadi K. Nah, kalau sudah, untuk memudahkan kita tulis dulu rumusnya. Berarti A ditambah K dalam kurung X dikurangi A kurung tutup koma B ditambah K dalam kurung Y dikurangi B. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja tadi bilangan-bilangannya tadi yang sudah diketahui. Tadi kita mulai dari A, A-nya tadi adalah negatif 1, ditambah K-nya adalah 4, X-nya adalah 2, dikurangi A-nya adalah negatif 1, berarti ini jadinya plus 1. Koma, B-nya adalah 5, ditambah K-nya tadi 4, Y-nya adalah negatif 3, dikurangi B-nya adalah 5. Jadi tinggal kita hitung satu per satu. Berarti H aksennya negatif 1. Hati-hati, yang ini tidak boleh ditambahkan terlebih dahulu. Jadi yang bagian belakang dulu. Ditambah 4 kali 2 tambah 1 berarti 3, 5 ditambah 4 kali min 3 dikurangi 5 berarti adalah min 8, sehingga H aksennya negatif 1 ditambah yang ini dikalikan berarti adalah 12, berarti adalah 11, 4 dikali negatif 8 berarti kan negatif 32, berarti 5 ditambah negatif 32 berarti negatif 27. Ini adalah bayangan dari titik H yang didilatasikan dengan pusat A, B dan dengan faktor skala K. Nah, kemudian yang keempat itu adalah rotasi atau perputaran. Nah, di jenis rotasi ini ada 4, yaitu rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, berarti nanti yang dipakai adalah negatif Y, X. Kemudian rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0, berarti negatif X, negatif Y. Rotasi 270 derajat berarti Y, min X. Dan rotasi negatif 90 derajat berarti adalah Y, min X. Tentukan bayangan titik G negatif 6, negatif 9 oleh rotasi dengan pusat 0 sejauh 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, negatif 90 derajat, dan 810 derajat. Berarti kita coba cari satu per satu. Jadi dilihat di sini yang pertama. Yang pertama ini tadi berarti titik G-nya kita tentukan dulu. Ini berarti adalah X, yang di sini adalah Y-nya. Nah, karena dia sejauh 90 derajat, berarti dia jadinya adalah min Y, X. Berarti kita tulis min Y, Y-nya adalah min 9, X. Berarti min 6. Berarti jadinya adalah 9, min 6. Nah, kalau sudah, sekarang yang B. Yang B sejauh 180 derajat, berarti dia min X, min Y. Min X, min Y. Dilihat, min X. X-nya adalah min 6, min Y. Berarti min Y-nya adalah min 9. Jadi, jawabannya adalah 6,9.
Nah, untuk soal yang C, kalau sejauh 270 berarti Y, min X. Berarti sama dengan Y-nya tadi adalah negatif 9, min X. X-nya adalah min 6. Berarti min berarti jadinya plus, sehingga negatif 9,6. Nah, yang D sekarang, yang D negatif 90 derajat. Nah, nanti ketika disuruh mencari sejauh negatif 90 derajat rotasinya, berarti dia sama saja seperti mencari rotasi 270 derajat. Makanya di sini mereka berdua ini rumusnya sama, sehingga kalau negatif 90 derajat tadi sama dengan 270 derajat, jadi tidak perlu dicari, cukup samakan saja, berarti negatif 9,6. Nah, bagaimana kalau dengan yang E ini kok sampai 810 derajat? Berarti sebelumnya kita coba sederhanakan dulu. Jadi 810-nya kita bagi dengan 360. Nanti pasti ada sisanya. Nah, kalau dibagi dengan 360 itu ternyata dia dapatnya 2. Kalau dapat 2 kan berarti 360 dikali 2 itu kan 720. Nah, dia sisanya berarti kalau untuk memudahkan kita bisa pakai cara berhitung dulu ketika kalian SD. Berarti 810 dibagi 360. Di sini dapatnya adalah 2, berarti ini 720. Ternyata sisanya adalah 90 derajat. Berarti di sini sisanya 90 derajat. Karena sisanya 90 derajat, yang kita pakai acuannya adalah 90 derajatnya. Berarti ini sama saja diminta mencari yang 90 derajat tadi bayangannya. Berarti karena seperti itu, sama seperti yang A, tidak perlu kita cari lagi, berarti jawabannya adalah 9, negatif 6. Nah, anak-anak kelas 9 itu tadi untuk materi kita hari ini, penyelesaian transformasi. Berarti sudah keempat-empatnya Bu Irna ajarkan, di mana transformasi itu yang pertama ada translasi yang artinya pergeseran, kemudian yang kedua adalah pencerminan atau refleksi, kemudian yang ketiga adalah dilatasi atau perkalian, dan terakhir adalah rotasi atau perputaran. Silahkan bisa dipahami dengan baik untuk materi yang ada di video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang masih bingung, nanti bisa lewat diskusi di grup WA atau mungkin nanti bisa lewat chatting dengan Bu Irna. Mungkin itu saja yang dapat Bu Irna sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman dan juga manfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.